Bab 1631, Reinkarnasi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Sebelum kesesatan, hanya setelah makhluk surgawi, ia mampu pulih ke puncak 9 surga di langit. Yesuan mampu memanjat dan memukulnya. Itu adalah momen yang luar biasa untuk menerobos puncak Tongtianjing. Dengan hati-hati mengamati sedikit, ia memperkirakan bahwa kekuatan Yesuan mungkin tidak lebih lemah darinya, benar-benar monster. Pada saat ini, ada seorang pemuda di sebelah yang bandel, yang sama adalah puncak surga, itu harus menjadi murid utama kehidupan Shengzong Renfeng. Selain itu, ada Yao Tian, hari pertama penglai Yaozu, dan Lin Zanhao, murid peritua. Para jenius penglai Yaozu, Istana Surgawi, Ksatria Kaca, Tanah Suci Kehidupan, dan Tanah Suci Buddha semuanya ada di sini. Peri Kaca, dengan Yesuan III, duduk langsung. Pada saat ini, penyanyi surgawi langsung jatuh pada Yesuan dan berkata, "Penampilanmu tampaknya tidak terlalu mengejutkan, sepertinya aku sudah tahu identitasku." Ketika mendengar ini, Peri Kaca terkejut, dan semua orang menoleh untuk melihat Yesuan. "Aku sudah melihat senior." Yesuan dengan cepat bangkit dan menyapa. "Tidak masalah, aku juga melihatmu tumbuh dari benua batu darah hingga titik hari ini, kamu tidak perlu ditahan." Peri surgawi berkata perlahan. Ketika dia bertemu Yesuan, Yesuan sedang melawan Yaozu. Kemudian, dia tidak tahan dengan kepunahan setan liar, jadi dia berhenti. Pada saat itu, Yesuan hanyalah realitas virtual, bahkan yang tertinggi. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Benua batu darah, bukankah itu kampung halaman iblis? Ya, Raja Iblis tampaknya berasal dari benua berdarah iblis liar. Aku tidak menyangka pemuda ini berasal dari tempat yang sama dengan iblis. Tapi itu terlalu tandus, jadi makhluk surgawi hanya mengembunkan avatar energi di penjaga itu. Di kuil, beberapa orang Yaozu berbisik-bisik. Kali ini, Yesuan mengerti. Setan dalam populasi Yaozu ini adalah naga dan bibi, istri para dewa. Tanpa diduga, benua batu darah benar-benar memiliki sosok yang begitu kuat. Masalah rubah kecil, aku akan katakan nanti. Mari kita bicara tentang bisnis sekarang. Setelah hari itu, lelaki tua itu berkata bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan berkata, "Kali ini lawan kita tidak kecil, semua orang harus tahu." Kekuatan yang dapat berpartisipasi dalam kekuatan utama cukup banyak, tetapi tingkat kekuatan tempur teratas, kami khawatir kami tidak sebaik satu sama lain. Ya, sejauh yang saya tahu, jalan jahat ini telah membawa banyak master, lebih banyak dari kita. Peri Kaca meminjam kata-kata. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Kekuatan tempur tingkat atas, kematian Kaisar Agung dihitung 1, Kaisar Neter dihitung 1, Naga Cahaya Suci Platinum dihitung 1, Penglai Yao Tian dan Istana Tian Menglin Zanhao saya bagus, tetapi masih tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kata seorang lelaki tua iblis. Mereka semua membagi kekuatan mereka menjadi 3 tingkat. Eselon pertama adalah 3 yang berubah-ubah. Eselon kedua adalah Yao Tian, Lin Zanhao, Del. Eselon ketiga adalah Lin Guangyao. Kekuatan tempur dari 3 eselon bertambah, tetapi mampu mengumpulkan 30 orang, tetapi tempat suci yang jahat menambahkan setidaknya 50 saat ini, jadi sulit untuk dilakukan. Yesuan duduk di sana dengan diam, mendengarkan diskusi orang lain, dan hatinya mencibir. Kekuatannya pasti eselon pertama. Ketika mereka bergabung, mereka dapat bersaing dengan Kaisar Kematian dan Raja Neter. Selain itu, pohon tua, hantu Kaisar, dan Megatron juga ada di seluruh dunia. Meskipun kekuatan mereka bukan yang teratas, tetapi selain Megatron, pohon tua dan hantu harus dapat menempati peringkat kedua. Poin utamanya adalah Yesuan masih memiliki ruang untuk menanam. Bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Kematian, selama dia terbunuh, dia mungkin dapat membunuhnya. Pada pertemuan ini, Yesuan tidak mendengarkannya. Itu tidak lebih dari penempatan strategis, serta pembentukan tim personel. Bagaimanapun, semua orang sekarang berpikir bahwa dia setingkat dengan Lin Guangyao, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. "Nak, apakah kamu ingin membantu para gadis berkacamata untuk mengambil perintah suci?" Surat wasiat itu tiba-tiba bersuara kepada Yesuan. "Yah, kalau tidak, aku khawatir itu hanya masalah surga. Agar aku bisa menerobos, dia juga berdarah sekali," kata Yesuan. "Kamu lubang,
Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku akan memberikannya kepadamu secara langsung. Pada saat itu, aku dapat memaksakan pernikahan dengan Ordo Suci. Kegilaan itu sangat tidak berdaya. Kau tidak akan melewati peta harta karun. Yesuan bertanya dengan licik. Peta Tong Tian Bao adalah hidupku, tetapi aku berubah pikiran sekarang, dan sekarang orang-orang harus melakukannya. Hanya jika kita bisa menikah, akan jauh lebih mudah untuk menjelajahi lorong peri di masa depan. Aku bersedia mengangkat alis dan berkata, sekarang kau telah membunuh setengah jalan, tetapi itu telah membuatku sangat licik, tetapi jika aku benar-benar bertemu, aku tidak akan berbelas kasihan. Haha, kalau begitu itu akan menjadi pertarungan saat itu. Yesuan tidak bisa menahan senyum. Sejak integrasi darah Zuxian, dia tidak bermain dengan baik, bahkan kekuatan keterampilan itu tidak diizinkan. Orang yang bandel ini seharusnya menjadi lawan yang baik, bagaimanapun juga, dia pernah menjadi peri. Ya, tetapi saya sarankan agar kalian bergabung dulu untuk mengeringkan tanah suci dan tanah suci. Kedua kekuatan ini telah membunuh banyak murid seumur hidupku. Bagus, Yesuan mengangguk. Mereka dapat bertemu di sini bersama-sama, atas nama mereka untuk sementara waktu bersatu, pertama-tama menghancurkan tanah jahat dan kemudian penguasa Ordo Suci. Konferensi pertempuran dibuka banyak waktu, dan juga telah memasuki demam. Tiba-tiba, peri kaca bertanya, Kaisar Iblis, sepertinya kita belum melihatnya, bisakah kamu keluar dan melihatnya? Pewaris iblis ini telah memurnikan setengah dari warisan iblis, dia ingin mengandalkan setengah dari warisan iblis ini, mencari setengah lainnya, jadi dia adalah sosok yang paling penting. Bagus, para dewa mengangguk, dan bahkan jika mereka disuarakan kepada seseorang melalui udara, mereka juga melihat ke arah Yesuan, yang duduk di sebelah peri kaca. Yesuan agak aneh, tetapi saat berikutnya, dia duduk dalam situasi berbahaya dan tiba-tiba gemetar. Dia merasa bahwa suasana yang akrab itu dengan cepat mendekati gedung parlemen. Apakah itu? Yesuan sedikit tidak percaya, jadi dia menatap pintu masuk gedung parlemen. Tak lama kemudian, sebuah suara mungil masuk di bawah asuhan dua tuan yang berbakat. Ini adalah seorang gadis kecil dengan wajah merah muda, dan usianya tampaknya sekitar 6 tahun. Penampilannya mengejutkan semua orang yang hadir. Sulit dikalahkan, gadis kecil ini adalah pewaris Raja Iblis. Setelah semua orang merasakan napas tubuhnya, itu dapat dipastikan. Gadis kecil ini ternyata adalah puncak surga. Namun, saat ini, hal yang paling mengejutkan adalah Yesuan, karena dia dan gadis kecil itu memiliki semacam induksi. Jatuh, gadis kecil ini ternyata adalah reinkarnasi, bagaimana mungkin? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bereinkarnasi? Bagaimana mungkin? Mata Yesuan membelalak, dia dapat yakin bahwa gadis kecil ini adalah reinkarnasi dari kejatuhan, karena setelah kejatuhan dunia dan dia memiliki darah tuan dan pelayan, bahkan jika reinkarnasi itu terhubung. Itu masih tidak terputus. Hanya saja Yesuan tidak jelas. Ini sudah berapa lama lebih dari sebulan telah berlalu. Bagaimana bisa begitu lama? Sulit untuk dicapai, itu langsung lahir pada sepasang cangkang, atau digunakan dengan cara tertentu untuk mempromosikan pembentukan yang panjang. Gadis kecil itu berjalan ke arah Yesuan dan menatap Yesuan dengan mata besar. Dia bertanya dengan aneh, kakak, bagaimana kita tampaknya memiliki hubungan yang aneh di antara kita. Ini, Yesuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ayo jatuh, datanglah dulu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak. Yesuan bergegas ke yang luar biasa, tidak menyangka akan jatuh ke dalam reinkarnasi, tidak hanya memilih di Yaozu, tetapi juga disebut jatuh. Tentu saja, ini mungkin nama yang diberikan kepadanya oleh para dewa. Setelah mendengar suara peritua itu, aku juga melihat ke arah Yesuan, lalu berlari sepanjang jalan, duduk di paha peritua itu, lalu berteriak, kakek. Kali ini, Yesuan terkejut. Kakek, jatuh, benar-benar jatuh ke generasi cucu perempuan para dewa. Jangan salah paham, aku hanya mengenalinya sebagai cucu perempuan. Dia lahir di keluarga iblis rubah, dan kemudian mendapat warisan dari Kaisar Iblis. Ternyata, Yesuan mengangguk diam-diam. Hubungan ini tidak besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa jatuh sebenarnya adalah penerus iblis, yang terlalu pintar. Ini berarti bahwa ketika saatnya jatuh, bukankah itu untuk menemukan separuh warisan lainnya? Kalian adalah orang-orang yang telah dipindahkan ke Kaisar Iblis. Pada saat itu, dia akan memimpin kita untuk menemukan separuh Kaisar Iblis lainnya, dan Tuan Suci.
Peri tua itu berkata kepada orang-orang. Bagaimana itu anak kecil? Tanya dengan santai. Orang tua itu menjelaskan, dia dan istriku memiliki warisan yang sangat tinggi. Setelah menerima warisan, mereka telah tumbuh menjadi anak berusia 6 tahun. Faktanya, dia lahir hanya sebulan. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, semua orang tidak terlalu tertarik dengan topik ini. Lalu dia akan bergabung dalam pertempuran. Tanya peri kaca, dia telah lahir lebih dari sebulan, tetapi saya telah membantunya untuk memadatkan jiwa, dan di tangan saya, untuk kekuatan tempur, itu tidak lebih lemah dari Yao Tian, jadi saya akan membiarkan dia dan Yao Tian. Lin Zanhao membentuk tim 3 orang. Yao Tian dan Lin Zanhao adalah kekuatan tempur eselon kedua. Jika kekuatan pendaratannya mirip dengan Yao Tian, maka akan ada lebih banyak jenderal. Yang terpenting adalah ada spesies jiwa, yang jauh lebih aman. Faktanya, Ye Xuan juga tahu bahwa bagian akhir kalimatnya adalah mendengarkan dirinya sendiri. Jika tidak ada jiwa, dia pasti akan menentangnya. Dalam hal ini, kapan kita pergi? Liu Lixian terus bertanya. Ada beberapa tempat suci jahat yang diperkirakan sudah siap, dan mereka telah menemukan penerus mata angkasa yang kuat. Bahkan jika kita pergi, kita tidak dapat mengalahkan mereka, jadi kita akan pergi besok. Peri tua itu menjawab, jatuh adalah kunci untuk menemukan warisan dari separuh iblis lainnya, dan dia adalah puncak surga, dan musuh dapat dengan mudah menemukannya. Yang terpenting adalah warisan iblis itu dekat dengan Penglai Yaozu, dan jika berada di tempat lain, mereka juga dapat pergi dengan susunan transmisi. Oke, kalau begitu besok. Ketika peri kaca selesai, dia segera bangkit dan membawa Lin Guangyao dan pergi. Adapun Ye Xuan, itu ada di sini. Keluarga suci kehidupan datang dengan sengaja dan Ren Feng, sehingga mereka dapat tinggal di Penglai Yaozu. Adapun Penglai Yaozu, Istana Surgawi, dan Ksatria Gletser, mereka harus mengirim sejumlah besar master, dan mereka semua harus melalui surga. Di Ksatria Gletser, ada banyak orang yang melewati puncak surga. Ksatria Platinum hampir semuanya ada di alam ini, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Lin Guangyao, jadi peri kaca hanya membawa beberapa elit, semuanya berada di peringkat 10 besar. Master, 10 Ksatria Platinum ini, meskipun kekuatan individu tidak sebaik Lin Guangyao, tetapi jika dijumlahkan, itu dapat dianggap sebagai 2 Lin Guangyao. Adapun Penglai Yaozu dan Istana Tianjue, ada juga 10 puncak di langit. Tempat-tempat suci yang jahat sangat mementingkan pertempuran suci ini, jadi mereka mungkin akan memiliki lebih banyak master. Peri kaca kembali untuk mengatur, dan Ye Xuan tinggal di Penglai Yaozu. Saat ini, hanya ada 3 hari peri tua, jatuh, dan Ye Xuan di kuil. Kakek, mengapa aku memiliki hubungan aneh dengan kakak laki-laki ini? Jatuh sangat tidak bisa dimengerti. Meskipun dia lahir selama sebulan, IQ telah lama matang. Dia adalah alam puncak dunia. Kamu sebenarnya adalah reinkarnasi dari saudara perempuannya, tetapi kamu belum membuka memori warisan, jadi aku tidak mengenalinya. Peri tua itu berkata dengan ramah. Apa kakek, mengapa kamu tidak membukanya untukku? Tanya aneh. Ye Xuan juga merasa sangat aneh. Darah rubah Tianhuo di dalam tubuhnya mungkin telah ditekan. Mengapa peri abadi tidak membuka ingatan warisannya? Ini, hari itu benar-benar tua, dan kemudian aku melihat Ye Xuan, berkata, sebenarnya, darah tubuhnya masih ada di tubuhnya. Jika dibuka paksa untuk mewarisi ingatan, aku khawatir itu akan langsung menyapa langit. Apa? Tidak berhasil. Mata Ye Xuanyuan membelalak. Sebelumnya leluhur rubah dan dia berkata bahwa ada 90% genggaman, sulit untuk membuat nasib buruk, dan bertemu yang itu. Mungkin, itu karena jatuh dan lahir di keluarga iblis rubah. Iblisku sebenarnya adalah leluhur ork, mungkin telah mengilhami darah tubuhnya. Kata abadi surgawi, ork adalah keturunan manusia dan binatang surgawi. Yaozu, yang diproduksi setelah budidaya binatang surgawi. Jadi jatuhnya lahir di Yaozu, keberuntungan benar-benar ekstrim. Para pendahulu, apa yang harus aku lakukan? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan alis terangkat. Jika kamu mendapatkan separuh kaisar iblis lainnya, maka dia mungkin dapat membuka memori warisan secara langsung, tetapi jika kamu memiliki perintah suci, kamu mungkin dapat langsung melewati perampokan. Tuan Suci, Ye Xuan mengerutkan kening. Jika kamu memurnikan orang-orang dari perintah suci, maka kamu akan menjadi penguasa tanah suci Penglai. Jika kamu jatuh ke langit, maka keamanannya akan sangat ditingkatkan.
Namun, Komandan Suci ini adalah satu bagian, dan dia setuju dengan peri kaca untuk membantunya merebut perintah suci. Jangan khawatir, jangan lupa, aku memiliki perintah suci dari Tanah Suci Twilight. Bahkan jika aku tidak merebutnya, aku akan mentransfer perintah suci kepadanya. Orang tua itu berkata dengan sangat murah hati. Terima kasih atas seniormu. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Namun, hal yang jatuh adalah urusannya, jadi dia harus mengambil perintah suci, lalu membiarkan tanah jatuh dan baru mengatakannya. Meskipun peri kaca juga seorang komandan suci, seharusnya tidak ada masalah besar nanti. Kejatuhan itu telah diwariskan oleh istriku. Kami juga teman baik, namun, ada banyak orang di tempat jahat ini. Jumlah orang yang telah melewati surga telah melampaui 50, dan jumlah petarung teratas sedikit lebih banyak dari kita. Para dewa mengingatkanku. Aku tidak akan membiarkan mereka merebutnya. Yesuan yakin, yang terpenting adalah jika Ordo Suci dimenangkan oleh tanah jahat, maka tanah suci Penglai akan menjadi dunia tempat-tempat jahat. Saat itu, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk tinggal di sini. Jangan lupa, pintu masuk rahasia ke benua batu darah ada di tanah suci. Penglai, besok akan segera menemukan separuh warisan iblis lainnya, tetapi kali ini Yesuan membuat keputusan lain. Dia mengambil tubuh kedua di benua timur, dan juga pergi ke pusat tanah suci Penglai, dan kemudian mencabut semua tempat jahat ketika dia berjongkok di tanah suci. Meskipun tidak ada yang cocok, avatar keduanya tidak cukup, tetapi pohon tua, kaisar yang licik, dan Megatron ada di siaga di ruang tanam. Jika tidak dapat dihancurkan, Yesuan tidak sebagus bunuh diri. Segera, itu adalah hari yang lain. Keesokan harinya, tim Ksatria Gletser dan Istana Surgawi datang, dan dengan orang-orang Penglai Yaozu, ada 30 master dari 9 puncak surga, termasuk kekuatan super Yesuan. Kekuatan super, Penglai Yaozu adalah hari pertama Yaozu Yao Tianhe. Kekuatan super Istana Surgawi adalah Lin Zanhao, seorang murid para dewa. Kekuatan super Ksatria Gletser adalah seorang biarawan dan Yesuan. Orang bijak kehidupan adalah kesombongan Platinum dan murid utama Ren. Di antara mereka, Lin Guangyao dari Ksatria Gletser, karena waktu kultivasi yang singkat, bahkan menjadi harta karun kaca, kekuatan dan Penglai Yaozu dan Istana Tiangong hampir sama dengan puncak-puncak surga, sehingga Ksatria Kaca adalah pihak yang paling lemah. Tentu saja, semua orang berpikir bahwa Yesuan sama seperti Lin Guangyao, dan merupakan kekuatan tempur eselon ketiga. Saya harus duduk di Penglai Yaozu, jadi kali ini saya akan memimpin tim. Roh peri akan jauh lebih besar dari surga, cobalah untuk menghindari mata-mata dari tempat-tempat jahat. Yang terkuat dari tingkat peri yang tersebar, meskipun tidak dapat menembak di tempat suci Penglai ini, tetapi apa yang terjadi masih tidak ada masalah. Kali ini, pemimpin tim adalah peran radar, sehingga tim ini menghindari mata dan telinga tanah jahat, dan kemudian menemukan warisan iblis. Hanya tidak tahu apakah hal-hal dapat sesederhana yang dibayangkan. Adapun Penglai Yaozu yang duduk di kota, itu adalah makhluk surgawi dari Istana Tianmeng di Tanah Suci Twilight. Itu juga murid dari makhluk surgawi, saudara laki-laki Lin Zanhao. Ruang Penglai Yaozu relatif stabil. Itu bukan masalah bagi peri kecil untuk menembak. Itu tidak akan menarik hukuman surga. Karena itu, bahkan jika orang-orang dari tanah jahat terbunuh, itu adalah jalan buntu. Pada saat ini, para dewa dan peri sudah memimpin Penglai Yaozu. Ada banyak mata dan telinga di sekitar Penglai Yaozu, tetapi tindakan ini memiliki dua pemimpin surgawi terkemuka, mereka dengan mudah menghindari mata-mata ini. Setelah jatuh ke dalam pemerintahan setengah kaisar iblis, telah terjadi semacam induksi dari arah timur laut, jadi mereka langsung menuju ke timur laut kali ini. Meskipun kecepatan mereka tidak cepat, mereka sangat aman, dan mata-mata dari tempat-tempat jahat belum ditemukan. Namun, bagaimanapun juga, kertas itu tidak dapat menahan api. Bagaimanapun, jalan-jalan jahat datang ke sini, tidak hanya para penguasa surga, tetapi juga para peri yang tersebar. Oh, surga, Glasir, kemana kamu begitu ingin pergi? Tiba-tiba suara Yin dan Yang mulai terdengar. Setelah mendengar ini, wajah para dewa dan peri kaca berubah, dan mereka melihat bersama dan menemukan sosok merah tua di langit. Orang ini berambut merah, mengenakan baju besi merah, dan datang ke kerumunan dalam sekejap mata. Darah merah, apakah itu benar-benar ditemukan olehmu? Mata lelaki tua itu melirik dan berkata perlahan.
Pria parubaya berambut merah ini adalah peri yang tersebar di tempat suci dewa, bernama Darah Merah. Hei, bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya ketika kita begitu termotivasi? Kamu juga langsung. Kupikir kamu akan menggunakan metode membanting barat. Aku tidak berharap untuk bertindak langsung. Gadis kecil itu seharusnya mendapatkan setengah dari warisan iblis. Peri Darah Merah membuka mulutnya dan tersenyum, dan matanya tertuju pada tubuh itu. Pada saat yang sama, tangannya juga langsung mengeluarkan peluru sinyal dan melepaskannya secara langsung. Semua orang tidak menghentikannya. Bagaimanapun, itu hanya bisa berhenti sebentar. Selama peri Darah Merah itu jauh, kamu masih bisa memberitahu orang lain. Jangan khawatir tentang dia, ayo pergi. Peri tua itu berteriak dan terus memimpin jalan. Sekarang setelah mereka ditemukan, mereka langsung melaju dengan kecepatan penuh. Selama mereka 5 menit lebih awal dari tanah jahat, itu sepadan. Di sisi Yesuan, yang terlemah adalah puncak surga, dan kecepatan perjalanan mereka cepat. Dengan kecepatan penuh, dalam waktu kurang dari 1 menit, saya tiba di tujuan saya. Kakek, saya merasakannya, dan separuh warisan iblis lainnya ada di bawah. Jatuh ke langit, kata peri tua itu. Tidak menunggu hari untuk membuka peri tua, Peri Darah Merah akan berbeda. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah tempat di mana saya hanya beristirahat. Burung naga bukanlah ahli hukum, bahkan pengetahuan spiritual saya tidak menemukan pintu masuk. Orang-orang surgawi dan orang-orang lain mendengar ini, sedikit terkejut, tetapi tidak banyak bicara. Mulailah dan temukan pintu masuk rahasia. Orang tua itu segera memerintahkan jalan. Dalam sekejap, mereka semua menukik turun dan mulai menghancurkan gunung. Beberapa menit kemudian, seseorang menemukan susunan pertahanan di bawah pasukan peri naga. Susunan pertahanan ini sangat mini, tidak lebih besar dari tengkorak, dan itu di luar dugaan semua orang. Aku datang. Para dewa langit dengan cepat mengambil segel telapak tangan kering dan kemudian memasuki formasi pertahanan. Dalam sekejap, formasi itu hancur. Yang terburuk di lapangan adalah puncak langit, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi ruang. Metode susunan pertahanan ini sebenarnya untuk menutupi suatu tempat di dalam susunan. Setelah pembentukan formasi, segera ada fluktuasi ruang yang ditangkap oleh semua orang. Di dalam susunan pertahanan, ada celah ruang seukuran kuku jari. Retakan ruang ini tidak dapat diperbaiki dan ada di antara langit dan bumi. Saat ini, master yang paling dekat dengan celah di ruang ini secara langsung menggunakan cara memecahkan ruang untuk membuka celah di ruang ini. Cukup untuk dilewati beberapa orang. Dalam sekejap, ada sekuntum bunga yang melayang keluar dan berteriak, "Ayo, masuk." Para dewa dengan cepat mengeluarkan perintah. Puluhan orang berkumpul dengan cepat dan kemudian langsung melewati celah di ruang angkasa dan datang ke depan bunga. Pada saat ini, masih ada cahaya putih yang menghalangi di depan bunga ini, dan peri surgawi dan peri kaca tidak dapat masuk. Penguasa kejahatan belum datang, kalian masuk. Peri kaca mendesak. Ya, setiap orang harus mengucapkan sepatah kata, lalu langsung melewati cahaya putih dan memasuki lautan bunga. Namun, mereka baru saja masuk, mereka benar-benar kehilangan napas orang lain, dan mereka dikirim ke tempat yang berbeda. Satu persatu, semuanya tersebar. Kemudian, semenit kemudian, semua penguasa kejahatan juga memasuki warisan. Kekuatan langit dan bumi di sini berlimpah, tetapi tidak di tanah suci Penglai. Itu seharusnya sebuah pulau kecil yang tersembunyi di sekitar tanah suci Penglai. Tidak heran saya belum menemukannya. Peri Darah Merah bersinar. Jangan bicara omong kosong, masuklah semuanya. Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam mendesak sebuah kalimat. Ya, orang dewasa. Para penguasa tempat-tempat suci yang jahat ini juga dengan cepat memasuki jalur cahaya putih dan kemudian diusir. Segera, hanya ada beberapa orang yang tersisa di luar cahaya putih. Selain makhluk-makhluk surgawi, peri berkaca, dan peri darah merah, ada 6 makhluk surgawi yang tersebar, 2 di antaranya adalah situs-situs suci dan situs-situs suci yang suci. 1 dari tanah suci kematian dan tanah suci. Tidak ada dewa, aku telah melihatnya. Kau tidak cukup untuk dilihat oleh keluargaku. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dia adalah orang suci yang suci dari kematian, dan tuannya adalah kematian. Kaisar mewariskan yang sederhana. Nadanya tidak kecil, keturunan kaisar kematian, aku takut jatuh 2 kali. Peri kaca tidak bisa menahan dingin.
Keturunan Kaisar Kematian telah ditetapkan, tetapi telah dilakukan oleh naga cahaya suci platinum. Kalau tidak, itu tidak akan pernah mudah. Kata-kata peri berkaca juga menghina dan mudah jatuh. Liu Liu, ksatria kaca macam apa kau ini? Aku sarankan kau bubar lebih awal, atau kau akan mati di bawah aroma penyanyi itu, mereka tidak akan punya pemimpin. Lelaki tua itu mengejek. Setelah kejadian terakhir, peri kaca itu juga terkenal. Nama aslinya adalah Liu Liu, putri bungsu Ling Xiaodao. Jika dikatakan aroma penyanyi itu, terserah kau untuk datang lebih dulu. Kudengar kau telah menekan selama lebih dari 300 tahun, bagaimana, dan mencuri selama lebih dari 300 tahun, sangat cantik. Peri kaca itu mengejek balik. Orang tua itu terdiam mendengar pernyataan itu. Adapun dua peri yang tersebar lainnya dari Belanda, itu sunyi. Kali ini mereka diundang ke seorang murid utama di Belanda, mereka adalah yang paling mungkin untuk memenangkan Ordo Suci. Pada saat yang sama, avatar kedua Yesuan juga memulai operasi pembersihan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia bersiap untuk menyelesaikan semua orang yang ditempatkan di tempat-tempat suci penglai. Aku tidak menyangka bahwa setelah melewati cahaya putih, semuanya tersebar. Yesuan, yang berada di warisan iblis, sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, dia berada di tengah lautan bunga, melihatnya, tetapi tidak ada makhluk. Namun, lautan bunga ini bukanlah tempat biasa. Bunga-bunga di bawah kaki ini akan memancarkan kabut putih beracun, yang membuat orang jatuh ke dalam ilusi, dan ada juga orang yang lesu. Untungnya, Yesuan tidak memiliki darah dan kematian, ini adalah hal yang benar. Dia tidak memiliki efek. Selain itu, lautan bunga ini memiliki banyak kabut putih, menghalangi garis pandang dan pengetahuan spiritual. Jika Yesuan memiliki mata yang tajam, saya khawatir akan mudah tersesat. Meskipun saya memasuki warisan iblis, tetapi langkah selanjutnya adalah menemukan warisan iblis. Yesuan berpikir dalam hatinya. Fang Kai, Vol juga telah masuk ke sini bersamanya, jadi Vol juga harus tersebar dengan yang lain. Untungnya, ada hubungan antara dia dan Vol, jadi dia dengan jelas merasakan lokasi Vol. Tidak hanya itu, tetapi hal yang sama juga berlaku. Namun, ketika Yesuan terbang di utara laut yang berbunga, dia tiba-tiba menyapu sebuah sosok. Esensi, mata wawasan. Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa dia adalah orang yang tidak dikenalnya. 30 master dari Ksatria Gletser, Penglai Yaozu dan Istana Surgawi, dia semua tahu, tetapi pendatang ini mengenakan jubah hitam dan wajahnya sangat aneh, jadi itu pasti musuh. Tidak ada dalam daftar, sepertinya itu ampas, mati. Pria berkulit hitam itu dingin dan langsung menyerang Yesuan. Potong. Itu hanya eselon ketiga. Yesuan mencibir, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pedang. Pedang tanpa api virtual, panggil. Pedang hitam itu hancur dan langsung mengalahkan serangan lawan, lalu membelah tubuhnya menjadi dua. Otaknya hancur, jiwanya langsung terpisah, dan kemudian gelombang pedang tanpa api virtual diikuti. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi. Sayangnya, level orang yang sama. Memberi Yesuan nilai pembunuhan tidak banyak. Meskipun tidak banyak orang yang memasuki warisan Kaisar Iblis, mereka semua adalah yang terbaik di puncak surga. Jika kekuatan Lin Guangyao di peringkat, itu hanya dapat dianggap sebagai jangkauan tengah. Selain 10 ksatria platinum dari Ksatria Gletser, ada lebih dari beberapa hari Master dan Master Penglai Yao. Kekuatan orang ini bahkan lebih lemah dari Lin Guangyao, jadi dia langsung dibunuh oleh Yesuan. Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambilnya, tetapi pihak lain sedang bertarung, dan tentu saja itu tidak akan membawa banyak. Kemudian dia dengan cepat menyapu ke utara, dan dengan bantuan Vol, dia tahu bahwa Vol juga sedang bergegas ke arahnya. Namun, dalam perjalanan, dia bertemu dengan dua master suci jahat yang tidak berhasil, dan keduanya dibunuh olehnya. Saudara, lonceng perak berbunyi. Setelah waktu yang singkat ini, Yesuan akhirnya melihat Vol. Karena peritua mengatakan bahwa Yesuan adalah saudaranya di kehidupan sebelumnya, ditambah dengan induksi Yesuan, jadi Vol sangat mempercayai Yesuan. Setelah keduanya bertemu, mereka langsung jatuh ke pelukan Yesuan. Ayo jatuh, apakah ada bahaya di jalan? Yesuan bertanya. Ada seseorang yang tidak tahu, dan aku dipukuli sampai mati oleh pukulan. Mengangguk dan mengangguk, meskipun dia bereinkarnasi menjadi iblis rubah,
tetapi setelah mewarisi warisan Kaisar Iblis, tidak hanya kekuatannya yang langsung melonjak ke puncak surga, tetapi bahkan tubuhnya juga sangat kuat. Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatan jatuhnya juga bisa berada di jangkauan tengah dan atas eselon kedua. Ayo jatuh, bisakah kamu merasakan lokasi spesifik Kaisar Iblis? Tanya Ye Xuan. Tidak, setelah aku masuk, aku hanya bisa merasakan saudaraku. Jatuh dan menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, carilah. Kilatan cahaya Ye Xuan langsung menyambar Kaisar Hantu dan Megatron, lalu membiarkan mereka jatuh bersama mereka. Kaisar Hantu memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan diperkirakan akan berada di peringkat 3 teratas di eselon kedua, jadi Ye Xuan tidak khawatir. Terlebih lagi, kekuatan jatuhnya tidak lemah, dan ketiga orang tersebut memiliki kekuatan hewan peliharaan untuk meningkat, jadi ketika mereka bergandengan tangan, bahkan jika mereka menghadapi perkiraan eselon pertama, mereka dapat bertarung setelah jatuh. Kaisar Hantu dan Megatron pergi. Ye Xuan memanggil pohon tua itu. Pohon-pohon itu sudah tua, mereka mungkin tidak mengenalmu, jadi jika kamu bertemu dengan kelompok yang sama, pergi saja. Ye Xuan berkata kepada pohon tua itu. Tidak masalah, pohon itu seharusnya sudah tua dan langsung berubah menjadi petir untuk pergi. Setelah perubahan itu, dia dapat menampilkan kilatan petir Kowloon Ben tanpa waktu pendinginan. Kecepatannya masih di atas Ye Xuan. Kekuatannya diperkirakan telah diperas ke eselon pertama. Bahkan jika eselon kedua bertemu dengannya, diperkirakan hanya mati. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Bagaimanapun, melalui suara peri kaca, Ye Xuan dapat mengetahui bahwa lebih dari 60 orang telah datang ke tempat suci ini, yang semuanya adalah penguasa surga. Dalam perjalanan untuk mencari, Ye Xuan juga bertemu dengan beberapa orang di kelompok yang sama, Ksatria Platinum dari Ksatria Glacier, dan para penguasa Yaozu, tetapi Ye Xuan dan mereka hanya saling memandang dan pergi untuk menemukan warisan sejati. Tanah. Akhirnya, pada menit ke-10 Ye Xuan memasuki warisan iblis, tiba-tiba sebuah napas menyebar. Saudaraku, aku merasakan atmosfer dari separuh iblis lainnya. Jatuh ke bawah saluran. Setelah pertemuan kemarin dengan Ye Xuan dan wajah jatuh, dia berhasil menggunakan sarana transmisi suara di udara, yang sangat berguna. Kenapa aku tidak merasakannya? Ye Xuan agak bingung dan buru-buru bertanya, posisi yang mana? Jika aku di utara, di arah timur laut. Jatuh menjawab, baiklah, pergi. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, segera bergegas, dia memperkirakan bahwa seseorang pasti telah menemukan warisan iblis. Kamu harus tiba sesegera mungkin, jika tidak, kamu tidak akan tahu siapa yang mengambil Kaisar Iblis. Setelah mengetahui berita itu, kedua sisi jatuh dan pohon juga bergegas ke iblis. Yang pertama tiba adalah Ye Xuan. Dia melihat sebuah meja di tengah Huahai, tetapi di atas meja, itu kosong. Diambil. Untungnya, orang yang mengambil separuh Raja Iblis lainnya tidak pergi. Ini adalah seorang pemuda berbaju merah, memegang sebuah cincin di tangannya. Perlu diketahui bahwa warisan Raja Iblis kemungkinan besar berada dalam urutan yang sama dengan Tuan Suci. Sekarang pemuda berambut merah itu telah diwariskan oleh Iblis, Ordo Suci juga kemungkinan besar berada di tangannya. Orang ini tampaknya adalah naga haus darah pertama dari musim semi dan musim gugur. Dengan mata wawasan, Ye Xuan tiba-tiba mengenalinya. Naga gila haus darah adalah cabang baru dari keluarga naga. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Musim semi dan musim gugur darah ini adalah kejeniusan dari keluarga naga gila haus darah, dan itu juga yang terkuat. Namun, darah naga haus darah musim semi dan musim gugur ini, hanya kekuatan tempur eselon ketiga, tidak cukup menakutkan. Aku ingat, kamu tampaknya menjadi gelas. Darah musim semi dan musim gugur ini hanya ingin membuka, Ye Xuan langsung menyerahkannya. Kejar kematian, pedang api virtual. Pedang hitam menghantam. Serangan-serangan ini adalah serangan pelepasan air Ye Xuan, karena tujuannya adalah membuat darah ini jatuh dan jatuh dengan ringan, lalu. Oh, aku tidak tahu bagaimana cara hidup. Darah musim semi dan musim gugur ini hanyalah ledakan dingin, siap untuk mengalahkan serangan-serangan ini oleh Ye Xuan. Namun, pada saat tembakannya, sosok Ye Xuan tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul di belakangnya. Mata pembunuhan. Oh. Suara renyah menyebar, darah naga haus darah musim semi dan musim gugur, langsung dipotong oleh Ye Xuan. Kemudian, itu adalah jiwanya. Paku, apa yang pertama dalam daftar naga, lemah seperti sampah.
Yesuan memuntahkan kalimat dengan acuh tak acuh, lalu dengan cepat mengambil darah musim semi dan musim gugur dari cincin itu dan Raja Iblis itu meninggal. Separuh lainnya dari Kaisar Iblis diturunkan, dan akhirnya mendapatkannya. Jika Anda memberikannya ke tanah, maka ia dapat mempraktikkan harta suci, yang lebih kuat dari harta karun yang berkilau. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi ia tidak menemukan ordo suci di cincin ini. Tampaknya Tuan Suci ada di tempat lain. Ayo jatuh, separuh iblis lainnya mewarisiku dan aku dikirim kepadamu sekarang. Setelah Yesuan selesai, ia dengan cepat menyapu. Ah, saudaraku, aku menemukan yang sederhana. Cerita itu tiba-tiba berkata, kematian bagi Kaisar, sederhana. Mendengar ini, alis Yesuan terangkat, dan itu benar-benar sempit. Ia telah menemukan kesederhanaan sebelumnya, dan barang-barang itu ingin meraih keinginannya untuk mati 2 kali. Kemudian, ketika ia berada di naga hitam, ia dikalahkan oleh kesesatan, dan kemudian itu tidak muncul. Hari ini, Yesuan akan membalas dendam. Sayangnya, ruang di lingkungan rahasia ini masih stabil. Bahkan dengan mata ruang, Yesuan tidak dapat menerobos. Hei, tuan rumah saat ini tidak dapat menggunakan mata kehampaan. Tidak hanya itu, tetapi bahkan mata kehampaan tidak dapat digunakan, itu adalah neraka. Kaisar Hantu, Megatron, berikan aku orang itu, dan aku akan segera tiba. Yesuan buru-buru mengingatkan, penerus Kaisar Kematian adalah kekuatan serangan super dari eselon pertama. Vol dan Kaisar Hantu adalah eselon kedua, dan Megatron adalah eselon ketiga. Selama mereka tiba, mereka akan mati. Ah, saudara biksu datang untuk membantu. Pada saat ini, jatuhnya tiba-tiba berlalu. Saudara biksu, apakah itu seorang biksu? Mata Yesuan sekilas melihat biksu ini, yang juga merupakan penguasa tingkat kedua, dan juga merupakan tempat suci Buddha. Lebih mudah menghadapi kesederhanaan tempat suci kematian daripada yang lain. Ah, biksu jelek lainnya dengan pakaian merah dan abu-abu. Mendengar ini, Yesuan tercengang. Biksu jelek dengan pakaian merah dan pakaian abu-abu, seharusnya biksu bunga dari tempat suci roh jahat dan biksu daging. Penguasa tanah suci tempat suci jahat ini disebut Buddha jahat. Saya mendengar bahwa Buddha jahat ini dulunya adalah murid Buddha. Kemudian, dia diusir dari tanah suci Buddha. Setelah itu, dia pergi ke tempat suci roh jahat dan menjadi jenderal tanah suci jahat. Setelah jatuhnya penguasa tanah suci roh jahat, dia mewarisi perintah suci ini dan menjadi penguasa baru tanah suci. Dengan kata lain, biksu bunga ini, biksu daging, adalah tempat suci, adalah musuh. Kedua orang ini semuanya adalah penguasa tingkat kedua, ditambah kesederhanaan, situasi saat ini sangat berbahaya. Megatron, bagaimana situasi di pihakmu? Yesuan bertanya dengan cepat, meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki penglihatan untuk dibagikan, tetapi dia hanya bisa melihat dan tidak bisa merasakan seluruh situasi. Megatron mengirim pesan yang mengatakan bahwa Sang Buddha mengira bahwa biksu itu menghalangi kematian Kaisar Agung, dan bahwa mereka bertiga bertarung dengan kedua biksu itu. Dikatakan juga bahwa kematian Kaisar Agung itu sederhana dan tampaknya tidak sekuat yang dibayangkan. Dukung, pohon itu akan segera datang. Dia dapat merasakan posisi dirinya dan orang lain. Secara relatif, dia jauh, dan pohon itu semakin cepat, tentu saja dia yang pertama tiba. Pada saat yang sama, dia telah mengirim suara kepada Kaisar, dan begitu itu tidak benar, dia akan menggunakan jiwa yang tak terkalahkan secara langsung dalam waktu 2 detik. Pohon itu bergegas ke tempat kejadian, dan saat dia bergabung dalam pertempuran, situasinya berubah seketika. Anda harus tahu bahwa pohon tua itu juga merupakan kekuatan tempur eselon ketiga. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. 2 sistem mendorong suara, Yesuan langsung memperoleh 2 pendapatan nilai pembunuhan, yaitu biksu bunga dan biksu daging yang merosot. Adapun kematian sederhana Kaisar Agung, itu juga dibombardir oleh pukulan tua pohon itu. Apa? Ternyata itu hanya avatar kematian. Yesuan tertegun, tidak heran Megatron mengatakan bahwa yang sederhana ini tidak sekuat yang dibayangkan, ternyata itu hanya avatar. Namun, hanya satu avatar, Anda dapat bertarung dengan pikiran, ini benar-benar bukan generasi umum. Akhirnya, Yesuan juga bergegas ke tempat kejadian. Kupikir itu adalah dewa yang sederhana. Aku tidak menyangka itu adalah kematian. Kalau tidak, jika mereka jatuh,
mereka mungkin dalam bahaya. Ye Xuan merasa lega, dan kemudian berterima kasih kepada biksu itu atas sebuah pemikiran, terima kasih atas tuannya. Pendonor tidak diterima, hanya saja, biksu bunga ini dan tubuh biksu daging, bolehkah aku mengambilnya? Silakan, Ye Xuan mengangguk. Buddha jahat itu adalah seorang murid agama Buddha. Biksu bunga dan biksu daging ini, yang dulunya adalah tempat suci Buddha, ingin membawa kembali tubuh itu. Tanah, ini adalah separuh lagi dari warisan iblis. Kemudian, Ye Xuan memberikan cincin yang hilang itu kepada tanah. Hei, jika aku membiarkannya memurnikannya sekarang, itu akan memakan waktu sehari, tapi... Alis kecil yang jatuh dan berkerut, meskipun dia baru saja lahir, tetapi IQ-nya tidak rendah, situasi ini bukanlah saat ketika Raja Pemurnian dan Iblis mewarisi. Tidak apa-apa, saudaraku punya tempat di sini untuk membuatmu memurnikan, dan, mungkin kamu dapat menemukan Tuan Suci hanya jika kamu memurnikan warisan iblis. Ye Xuan menyentuh rambutnya dan kemudian menerimanya di ruang penanaman. Jika orang lain, selama seseorang menolak, Ye Xuan tidak dapat memasukkannya ke dalam ruang penanaman, tetapi kontrak antara dia dan dia belum dicabut, selama dia mau, dia dapat langsung menerimanya. Setelah reinkarnasi, tidak ada ingatan, jadi ruang penanaman sangat aneh. Namun, dia dengan cepat beradaptasi dengan pemurnian separuh warisan iblis lainnya. Namun, pada hari ketika pemurnian dan pemurnian separuh kaisar iblis berlalu, Ye Xuan tidak akan sia-sia. Dia akan terus mencari, bahkan jika dia tidak dapat menemukan Ordo Suci, membunuh beberapa musuh juga akan menghasilkan. Seorang guru, harap berhati-hati. Ye Xuan memegang tinju di depan seorang biarawan, dan kemudian langsung pergi. Pikirannya belum menanyakan identitas pohon tua dan hantu kaisar, Ye Xuan telah pergi, hanya bisa menghela nafas dan terus mencari pendamping. Rahasia ini juga aneh, bom sinyal tidak berpengaruh, dan menghilang begitu diangkat. Namun, mereka yang kurang kuat akan berkumpul bersama dan tim akan terus bertambah. Ye Xuan, peritua berkata bahwa perlu untuk memperbaiki integritas Kaisar Iblis, untuk dapat menemukan Ordo Suci. Peri kaca tiba-tiba mendengar berita itu. Aku tahu, aku telah menyerahkan separuh warisan lainnya kepada musim gugur, dia sedang memperbaikinya. Ye Xuan mengangguk. Baiklah, sebagai tambahan, orang-orang kita berkumpul di timur, kalian bisa bertemu di masa lalu. Mengerti. Setelah mendengar ini, Ye Xuan segera mengubah rute dan menyapu ke arah timur. Meskipun dia dapat bertindak sendiri, masih sulit untuk bertemu Kaisar Kematian dan Kaisar Neter pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, dia berhasil bertemu dengan orang lain. Ye Xuan dengan cepat meliriknya dan menemukan bahwa jumlahnya kurang dari separuh waktu ketika dia masuk. Ren Ren, Ren Feng, Lin Zanhao, Lin Guangyao, selain itu, ada juga selusin orang. Ye Xuan, apakah kamu pernah bertemu dengan yang kuat? Setelah melihat Ye Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku pernah bertemu dengan avatar kematian sederhana, juga seorang biksu bunga dan biksu daging di tempat suci roh jahat, jawab Ye Xuan. Dibunuh. Dengan sengaja mengangkat alis. Perlu. Ye Xuan mengangguk, kekuatannya tidak lemah, bertemu dengan yang alami untuk membunuh. Jangan katakan kematian, bahkan jika kamu adalah dewa sederhana, kamu mungkin mati. Jika demikian, maka laporkan pertempurannya. Berbalik dan melihat orang lain. Lin Guangyao segera berkata, aku seorang ksatria kaca, sudah ada 6 orang yang diketahui telah meninggal. Di antara orang-orang yang datang, ksatria platinum memiliki kekuatan tempur tim tunggal yang paling lemah, dan bahkan beberapa bahkan eselon ketiga tidak dapat masuk. Korban yang besar diharapkan. Penglai Yaozuku juga meninggal 4. Seorang Master Yaozu berkata, saya memiliki 3 kematian di istana, kata Lin Zanhao, seorang murid para dewa. Ini bertambah, maka mereka telah meninggal 13, dan kerugiannya masih agak berat. Bagaimanapun, tangan-tangan sombong dari Penglai Yaozu dan istana Tiangong juga telah mengolah keabadian abadi, kekuatan tempur mereka dapat diperas ke dalam eselon kedua. Ye Xuan, bahwa Kaisar Iblis mewarisi, masih butuh 1 hari untuk memperbaikinya. Tanya lagi, yah, itu jatuh di ruang angkasaku dan memperbaikinya. Ye Xuan mengangguk, meskipun sangat mungkin Ordo Suci akan muncul setelah selesainya warisan iblis yang lengkap, tetapi kita tidak bisa menunggu hari itu, maka semua orang akan bekerja sama untuk bertindak.
Orang yang bandel itu melihat sekeliling. Dia tidak melakukan apa-apa ketika dia bertindak sendiri, tetapi orang lain bertindak sendiri, dan tuannya hampir mati. Tujuan berkumpul sekarang adalah untuk ini. Orang-orang yang hadir mengangguk sedikit, dan kemudian memulai masing-masing dari 2 atau 3 kelompok, bahkan Tuan Eselon kedua pun sama. Yesuan, apakah ada yang tertarik untuk memberikan suara besar? Orang yang bandel itu tiba-tiba tersenyum. Apa yang besar? Mata Yesuan sekilas. Kamu juga tahu bahwa tubuhku adalah naga cahaya suci platinum, yang peka terhadap napas kematian. Meskipun roh laut bunga ini memiliki ruang lingkup eksplorasi yang kecil, aku dapat merasakannya dengan sederhana, tetapi pada saat itu dia tidak terpisahkan dengan Raja Nether. Aku tidak melakukannya, orang yang bandel itu. Jadi, kamu ingin melakukan kedua pemimpin ini terlebih dahulu. Mata Yesuan berbinar, tampaknya dikatakan telah bergerak. Karena mereka sudah maju, kalau tidak, dia harus menggunakan perintah pembunuhan maut untuk menandai Kaisar Maut dan Raja Hantu, sehingga dia bisa dibunuh. Sekarang, jauh lebih nyaman untuk memiliki posisi yang mudah dirasakan. Selama kedua pria itu lumpuh, maka orang-orang lainnya tidak takut. Senyum yang disengaja membuka mulutnya. Petik 2. Kalian bisa merasakan satu sama lain, jadi kalian bisa merasakannya dengan mudah. Ketika mereka bergabung, mengapa kalian tidak repot-repot bertanya? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, ini, kau tahu, kata si bandel. Kali ini, Yesuan mengerti bahwa si bandel asli langsung lumpuh. Dengan kemampuan untuk menjadi bandel, jika Anda ingin melarikan diri, bahkan jika Anda sederhana dan pendiam, Anda tidak dapat menghentikannya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Yesuan segera mengangguk. Mendengar ini, dia menepuk bahu Yesuan dengan santai, lalu menoleh dan berkata, Ren Feng, kamu bersama mereka. Ya, senior, Ren Feng mengangguk. Segera, Yesuan pergi bersama tim yang bandel itu. Meskipun 2 lawan 2, tetapi jangan pedulikan. Ada banyak makhluk kematian di bawah tangan sederhana. Ada beberapa hantu di Nether King. Kami memperkirakan mereka sedang dikepung. Tidak apa-apa, aku suka dikepung. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Ketika dia bergegas ke titik pertemuan ini, dia dan 3 pohon tua sudah berkumpul terlebih dahulu, jadi kali ini pohon itu sudah tua. Terlebih lagi, pembunuhan dan ukirannya masih perlu membunuh nilai untuk mengembun, selama dia membiarkannya mengembun beberapa pembunuhan dan ukiran, dan meletakkan pedang suci, bahkan jika itu jahat. Ini terlalu lambat untuk ditemukan, duduklah di punggungku. Kegilaan itu tiba-tiba mengucapkan sepatah kata, lalu langsung berubah menjadi tubuh naga cahaya suci platinum. Ketika dipukul kembali ke bentuk aslinya, dia mungil dan sangat mini. Namun sekarang, panjang tubuhnya langsung mencapai 1 kilometer, dan kecepatannya meroket banyak. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak musuh. Orang-orang ini dibunuh oleh Yesuan tanpa kecuali. Di antara mereka, ada seorang biksu anggur di bawah roh jahat matahari jahat, dan kekuatannya seharusnya bisa naik pangkat di eselon kedua. Sayangnya, dia bertemu Yesuan dan yang menyimpang. Kegilaan perwujudan naga cahaya suci platinum membawa Yesuan di lautan bunga, dan segera dia merasakan napas yang menjijikkan. Ketemu, mata yang menyimpang itu cerah, mengingatkanku. Saat melihat wawasan, Yesuan tidak melihat apa-apa. Tampaknya kesederhanaan berada di luar bidang penglihatannya. Sudah siap, wajah Yesuan bermartabat dan mengangguk, dan tangan itu telah ditempa ke tingkat tertinggi Tongtian. Aku merasakan kesederhanaan dan ketenangan suasana. Selain beberapa orang, ingin pergi. Tanya dengan santai, semuanya ada di sini, tidak bisakah? Yesuan tidak berkata apa-apa, kakinya di punggung naga, seluruh orang itu dicabut di depan kepala naga. Itu bagus, berikan padaku dengan mudah, dan Kaisar Nether diserahkan kepadamu. Ketidakpatuhan itu bukan lagi omong kosong, langsung membunuh masa lalu. Di sisi lain, Kaisar Kematian meneruskan yang sederhana. Kaisar Nether dan 2 tanpa akhir juga merasakan atmosfer yang keras kepala dan bersiap untuk pertempuran. Beberapa orang di belakang mereka melihatnya dan segera menyambut senjata dan menunggu dengan tenang. Segera, Yesuan dan sosok bandel itu terpantul di mata mereka. Terakhir kali kamu dilarikan, kali ini kamu membawa seseorang, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung dengan kami? Mari kita bicara pelan-pelan. Jika dia memimpin, dia tidak keras kepala. Tetapi mereka sekarang bersatu dengan Belanda. Jika kedua belah pihak bergandengan tangan,
mereka masih memiliki banyak kepercayaan diri. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Xuan adalah kekuatan super yang tersembunyi? Jangan bicara omong kosong, biarkan aku mengirimmu untuk melihat saudaramu. Meraung bebas, dan langsung terbunuh. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga terbunuh di bawah pengawalan Kaisar Hantu dan Megatron. Membunuh dan mengukir. Pada saat itu, Ye Xuan langsung menggunakan keterampilan baru dari darah Zuxian, dan segera memadatkan tanda pembunuhan. Jika dia berpikir, dia dapat menggandakan kekuatan tempurnya sekarang. Tidak, itu 3 kali lipat. Kembalilah, aku akan pergi, tidak bisakah aku menggunakannya? Ye Xuan tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia awalnya ingin langsung memadatkan 3 pembunuhan dan mengukir, sehingga dia dapat langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 3 kali lipat, dan membunuh musuh tidak akan menjadi masalah. Namun, saya tidak menyangka bahwa pembunuhan dan penandaan tidak dapat digunakan terus-menerus. Dengan cara ini, tidak mudah untuk menerapkan keterampilan membunuh dan mengukir. Jika tidak berhasil, maka bunuh saja. Mata Ye Xuan penuh dengan niat membunuh, dan atribut lengkap Kaisar Hantu dan Megatron juga meroket 2 kali. Jangan hancurkan jiwa. Tepat sebelum pertempuran, Ye Xuan dan Yang Bandel telah membahas tindakan balasan. Jika itu adalah pertarungan, maka itu akan dipaksakan dengan cara yang sederhana dan tenang, dan kemudian Ye Xuan akan membunuh sisanya. Selain menjadi sederhana dan tenang, ada 4 master yang tidak tahu apakah mereka adalah tim kedua atau ketiga. Namun, ini tidak masalah. Kaisar licik yang membuka semangat pertempuran yang tak terkalahkan langsung membunuh kedua pria itu secara langsung dengan Megatron. Pedang sebelumnya tersapu sepenuhnya dan 1 orang terbang langsung. Megatron tidak terlindungi, bagaimanapun, pertempuran ini sangat penting, jadi Ye Xuan langsung menggunakan badai pedang. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang darah tersapu dan langsung menelan keduanya. Di sisi lain Ye Xuan, 2 lainnya dengan cepat diselesaikan. Karena itu adalah ranah yang sama, jadi nilai pembunuhan tidak banyak. Jika itu masalahnya, maka itu akan pecah. Ye Xuan bereaksi saat ini. Dia bertarung dengan rekan-rekannya. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia bermain selama 1 jam, akan sulit untuk memadatkan tanda pembunuhan. Jadi dia langsung mematahkan pembunuhan saat ini dan menggunakan status pembunuhan. Kekuatan tempur telah melonjak 2 kali lipat. Di sisi lain, sangat mengejutkan melihat keempat orang itu langsung terbunuh oleh yang sederhana dan tenang. Kali ini, mereka tidak berani mengabaikan, dan buru-buru mengeluarkan kartu mereka dari cincin Qiankun. 2 naga tulang, 2 terpencil, kedua lunas ini, semuanya adalah naga tingkat suci sebelum kematian mereka. Setelah kematian, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan kedua naga tulang bergandengan tangan, bahkan jika mereka sederhana dan hati-hati. 2 kalajengking terpencil itu disempurnakan oleh Kaisar Nether. Mereka semua tersebar sebelum mereka lahir, jadi mereka sangat kuat. Keempat benda mati ini semuanya dapat dimasukkan ke eselon pertama, jadi kelompok tak berujung yang sederhana dan tenang itu secara langsung memiliki kekuatan tempur dari 6 eselon pertama. Nenek, kamu tahu kamu memiliki kartu, tetapi jangan meremehkanku. Bernapas dengan sewenang-wenang, cahaya putih menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian dengan cepat memperbesarnya. Ini adalah kolom naga putih, yang bersinar segera setelah muncul. Cahaya putih suci ini jatuh pada naga tulang dan hantu, dan segera mengeluarkan asap biru. Pilar sihir kota naga putih, benda ini sebenarnya ada di tangannya. Kejutan sederhana, benda ini, tetapi musuh bebuyutan makhluk mati, adalah harta karun kehidupan orang-orang suci orang bijak, tidak menyangka berada di tangan orang yang keras kepala. Tidak, ini hanya palsu. Raja Nether yang membuka mata melihat petunjuknya. Jika itu adalah pilar sihir kota naga putih yang asli, maka keempat makhluk mati itu mungkin akan dimurnikan dalam sekejap. Pilar sihir Fang Cailong muncul, dan baik yang sederhana maupun Kaisar Neteri benar-benar pensiun. Namun, setelah melihat pilar sihir kota naga putih ini hanya salinan, dia memutuskan untuk tidak pergi. Bagaimanapun, mereka memiliki 6 orang. Namun, Ye Xuan bukanlah seorang vegetarian. Megatron, bunuh mereka. Ye Xuan segera mengeluarkan perintah. Pada saat yang sama, dia juga langsung melepaskan pohon itu. Sudah waktunya untuk pergi ke orang tua itu, sudah waktunya untuk pergi ke orang tua itu. Orang tua itu membuka mulutnya dan tersenyum, dan itu berubah menjadi tubuh api guntur.
9 naga api guntur terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang dua hantu terdekat. Kowloon Xiaotian berhasil. Kekuatan trik ini tidak lebih buruk dari badai pedang. Pada saat yang sama, dua gerakan besar akan ditampilkan, dan kedua hantu akan dihancurkan menjadi sampah. Dan, ini belum berakhir. Pengejaran kematian, mata pembunuhan. Ye Xuan langsung menandai yang sederhana, dan kemudian melintas ke belakangnya, dan kemudian dengan Kowloon tua yang bergegas menuju kilat, keduanya menyerang satu demi satu, koneksinya tidak kedap udara. Wajah sederhana Kaisar Kematian berubah drastis, dan dia menggunakan kartu itu lagi. Mayat hidup. Ketika Ye Xuan dan serangan tua pohon hendak jatuh pada tubuh sederhana itu, tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, dan gelombang pedang tanpa api dan tinju api guntur tua menghantamnya, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Murid Kaisar Kematian benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Namun, tujuan Ye Xuan dan Su Lao bukanlah untuk membunuh yang sederhana, tetapi untuk membuat dua naga tulang menjadi sederhana dan tidak bersalah. Haha, lihat triknya. Suara arogan si bandel terdengar, saat berikutnya, dia langsung menyemprotkan naga putih. Hadiah, napas naga suci. Napas naga putih ini langsung mengenai naga tulang dan langsung membantingnya. Napas naga emas, kerusakan pada makhluk mati meningkat, dan sangat normal untuk membunuh naga tulang dalam satu pukulan. Saat ini, dua hantu dan satu naga tulang langsung musnah, tetapi ini mengejutkan bagi dua orang. Sialan, pergi. Kaisar hantu yang mengenakan baju besi hitam mengubah wajahnya dan berbalik. Pohon itu sudah tua, mengejarnya. Ye Xuan segera bersuara ke pohon itu. Rahasia ini tidak dapat dipecahkan, jadi Ye Xuan hanya menggunakan perintah pembunuhan kematian untuk menandai Kaisar Nether, dan kemudian pohon tua dengan kilatan sinar Kowloon Ben. Adapun kesederhanaan ini, bunuh dulu. Panggil, puluhan ribu pedang darah tersapu dari yang sederhana. Selain itu, Ye Xuan dan Kaisar Hantu juga membanting masa lalu. Dan Platinum Seng Guanglong berkemauan keras, tetapi terkondensasi di tempat yang sama, siap untuk melakukan pemboman sederhana. Pergi menemui saudaramu. Pada saat ini, kohesi bandel telah selesai, dan setelah pengumuman sebelumnya, mulut berdarah besar itu terbuka. Mudah disalin oleh tiga arah, tidak ada tempat untuk bersembunyi, hanya untuk mengendalikan naga tulang di antara dia dan bandel. Ledakan. Napas suci meletus dan naga tulang digunakan sebagai perisai untuk memblokir pukulan itu. Kamu berani menggerakkanku, Tuan tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak ada cara saat ini, dan aku hanya bisa bergerak keluar dari latar belakangku sendiri. Kakakmu sudah mati di tanganku, tidak bisakah aku hidup dengan baik? Orang yang bandel itu membuka mulut dan mencibir. Tanah suci kehidupan, tanah suci agama Buddha, tanah suci kematian, dan tanah suci Nether. Ini adalah 4 tempat suci yang agung. Tuan kematian yang sederhana, penguasa tanah suci kematian, memiliki latar belakang yang mendalam. Namun, jalan yang bandel itu tidak buruk, kakeknya adalah penguasa tanah suci kehidupan, dan kekuatannya juga telah menghancurkan kematian Kaisar Agung. Jadi, apa yang kamu takutkan? Penggunaan tubuh abadi itu sederhana, pertahanannya luar biasa, bahkan badai pedang dan gelombang pedang tanpa api virtual tidak dapat dipatahkan. Namun, tubuh mayat hidup ini jelas merupakan batas waktu. Setelah durasinya berakhir, maka kesederhanaan ini adalah tipuan belenggu, ikan di papan pisau. Ketidakpatuhan telah memadatkan napas ketiga naga suci, tetapi dia tidak bisa menunggu, dan itu meletus secara langsung. Boom! Sedikit napas ini, memusnahkan ratusan pedang darah yang mengejutkan, dan kemudian menghantam tubuh sederhana transformasi Altman. Tubuh mayat hidup yang kebal terhadap serangan biasa langsung dihancurkan oleh naga suci ini, dan itu mudah rusak. Itu tidak hanya memuntahkan darah. Tubuh mayat hidup Kaisar Kematian benar-benar kuat, aku harus melihatnya, kamu bisa memilikinya sedikit. Orang yang tidak patuh itu menggigil, sekali lagi memadatkan kekuatan cahaya suci, sambil mengendalikan kolom sihir kota naga putih agar mudah. Hei! Kerusakan kolom sihir kota naga putih tidak tinggi, tetapi itu bisa membuatnya rela. Minggir, sederhana dan marah, melemparkan tinju untuk menerbangkan kolom sihir kota naga putih, sambil mencari terobosan, ingin pergi. Sangat disayangkan bahwa ada puluhan ribu pedang darah di sekelilingnya, dan dia dikelilingi oleh udara yang ketat. Selama dia berlari ke arah mana, Ye Xuan dan Kaisar Hantu akan mengikutinya, dan mereka tidak akan bisa pergi. Untungnya,
dia masih memiliki jiwa di tangan tuannya, jadi tidak terlalu putus asa. Bahkan jika Anda mati, Anda dapat menggunakan kebangkitan jiwa, yang merupakan manfaat yang belum menembus peri. Pada saat ini, aura sederhana melintas, dan tiba-tiba muncul dengan solusi. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Tiba-tiba, langit bergemuruh, dan kemudian langit dan bumi tiba-tiba mulai berlari liar dan berkumpul menuju kepala yang sederhana. Melihatnya, Yesuan agak bingung. Apakah sulit untuk menggunakan kartu dan membaginya dengan mereka? Palung, orang ini akan berada di tempat. Ketidakpatuhan itu tiba-tiba bereaksi dan segera berseru, orang ini ingin merayu kita dan menyerang kita, berjalanlah. Mundur, Yesuan juga terkejut dan dengan cepat melangkah mundur. Perampokan peri tidak menyenangkan, apalagi perampokan orang lain. Pada saat ini, hanya perampokan, menjadi peri hanya dapat bertahan dari krisis ini. Ruang di sini sangat stabil, dan mirip dengan Penglai Yaosu. Jika menerobos ke peri, mungkin saja bisa melakukannya di sini. Namun, untuk membuat kejutan sederhana ini, dia dikalahkan oleh perampokan itu. Puff! Tiba-tiba, awan perampokan di langit runtuh secara langsung. Tempat ini tidak dapat dirampok. Apa? Saya terkejut dengan yang sederhana, ini adalah pilihan terakhirnya, dan saya tidak berharap untuk gagal. Hahaha, biarkan kamu mendapatkannya. Tertawa bahagia. Awalnya, aku ingin menggunakan perampokan peri untuk menakut-nakuti Yesuan dan menjadi keras kepala, lalu langsung melewati perampokan peri, dan kemudian para prajurit untuk memperbaiki peri suci, sehingga mereka dapat melarikan diri dari kelahiran. Tanpa diduga, tidak ada cara untuk merampok tempat ini sudah selesai. Berani memindahkanku, kau akan mati tanpa tempat penguburan. Pada akhirnya, aku tidak akan melupakan ancaman itu. Namun, ketika suaranya jatuh, tubuh itu mulai menyusut, dan durasi tubuh mayat hidup segera berlalu. Setelah melihatnya, mata Yesuan menyala dan berteriak, gulingkan dia. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang darah menyapu, dan tubuh mayat hidup yang menyusut itu jatuh, dan langsung tertusuk. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem mendorong suara, yang membuktikan bahwa yang sederhana telah terbunuh. Pada saat yang sama, wawasan Yesuan ke dalam mata juga menangkap sisa-sisa. Pedang tanpa api virtual, embusan. Dalam suara teredam halus, jiwa yang sederhana itu dilenyapkan oleh Yesuan. Apa kematian Kaisar Agung? Tidak perlu disebutkan. Anda harus tahu bahwa Yesuan bahkan belum merilis tetesan kilin, semuanya untukmu, aku akan mengejar orang itu. Kemauan keras Yesuan, langsung mengejar dari arah Raja Nether. Yesuan dengan cepat menerima cincin Qiang Kun yang sederhana ini, tetapi ketika dia siap untuk menyingkirkan tubuh sederhana itu, mata sederhana itu tiba-tiba berubah menjadi dua keinginan kematian, dan kemudian mereka mengembun menjadi bayangan virtual. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani membunuh muridku? Pembicaranya adalah orang setengah baya. Setelah mendengar ini, Yesuan tiba-tiba menyadari bahwa orang ini seharusnya adalah seorang guru yang sederhana, penguasa tanah suci kematian, Kaisar Kematian. Awalnya ingin mengejar Kaisar Nether yang bandel, tiba-tiba berhenti. Dia menatap Kaisar Kematian, mencibir, lucu, hanya bayangan virtual, kualifikasi apa yang muncul di hadapanku? Apakah orang ini yang tidak tahu bagaimana menjadi tinggi? Kaisar Kematian mengarahkan pandangannya pada yang bandel. Terakhir kali, dia bersedia membunuh muridnya yang hebat, dan dia membuat orang lain yang lewat. Kali ini, dia terbunuh begitu saja dan kebencian langsung ditumpangkan. Namun, kesesatan itu benar, sekarang dia hanya bayangan, apa yang bisa dilakukan. Sekarang, aku tidak bisa membantumu, tetapi kamu harus berhati-hati di masa depan. Kaisar Kematian berkilauan dalam cahaya, dan setelah selesai, dia langsung berubah menjadi dua cahaya putih, masing-masing, dan jatuh ke Yesuan dan tubuh yang menyimpang. Hei, lepaskan aku. Bukan hanya kesesatan itu tidak menanggapi, tetapi Yesuan juga sama. Dia memperkirakan bahwa ini seharusnya semacam jejak Kaisar Kematian. Baiklah, kamu adalah Kaisar Kematian. Aku ingin menemukan seseorang untuk membunuhku di masa depan. Ya, jangan takut, aku akan menemukan ayahku untuk membantuku nanti. Setelah menjadi keras kepala, dia langsung terjun ke kejauhan. Bagaimanapun, Raja Nether juga melarikan diri. Yesuan juga tidak terlalu memperhatikan jejak Kaisar Kematian ini. Bagaimanapun, dia sekarang berada di tanah suci Penglai,
bahkan jika Kaisar Kematian datang, dia tidak dapat membantunya. Dengan berbagi penglihatan, Yesuan dapat melihat sosok Raja Nether melalui mata tua pohon itu. Raja Nether ini tidak ada habisnya, kekuatannya lebih lemah dari yang sederhana, tetapi cara melarikan diri tidaklah buruk. Kamu akan mengejar pohon tua itu, dan aku akan rela membelahnya. Yesuan segera bersuara kepada pohon itu. Bagus, kecepatan Raja Nether ini sangat cepat. Pohon tua dengan bumper Kowloon hanya bisa mengimbangi. Namun, lautan bunga ini memiliki jangkauan. Begitu ia melarikan diri ke tepi, ia akan dipukul oleh Yesuan atau dengan sengaja. Dalam perjalanan, Kaisar Nether ini bertemu dengan beberapa orang, ada Ksatria Platinum, ada juga Master Iblis, tetapi juga dari 3 tempat jahat. Namun, setelah Ksatria Platinum dan Master Yaozu mengenali Kaisar Nether, mereka menghindarinya, dan Raja Nether tidak punya waktu untuk membersihkan orang-orang ini. Adapun para master dari 3 tempat suci yang jahat, setelah melihat bahwa Kaisar Nether dikejar oleh seorang lelaki tua botak yang tidak dikenal, dia juga takut akan keberanian dan buru-buru menghindar. Kali ini, pengejaran peperangan berlanjut untuk waktu yang singkat, dengan 20 menit penuh. Setelah 20 menit melarikan diri dengan kecepatan penuh, Kaisar Nether benar-benar menemukan tepi lautan bunga, yang merupakan tepi pertempuran. Kali ini, jika dia tidak mengubah arahnya, dia akan ditangkap oleh pohon itu. Sialan, wajah Kaisar Nether berubah drastis dan kemudian terbang ke arah barat. Kebetulan barat adalah arah yang dituju Yesuan. Haha, tembak. Yesuan tertawa keras, bersinar dalam cahaya, langsung menunjukkan pembunuhan mata, bersinar di belakang Raja Nether. Meskipun sudah lebih dari 20 menit berlalu, peningkatan ganda dalam status pembunuhan telah lama berlalu, tetapi jangan lupa bahwa Yesuan dapat menggunakan 3 kali untuk membunuh tanda itu. Status pembunuhan, Yesuan langsung meledak, dan napasnya berlipat ganda lagi, diikuti oleh pedang yang menghantam punggung Kaisar Nether. Pedang tanpa api virtual, panggil, angin bersiul. Setelah pedang api merah mengenai pikiran Kaisar Nether, kekuatan serangan ini tidak lemah. Jika Kaisar Nether tidak bisa bersembunyi, kepalanya secara alami akan terbang. Sialan, Nether, Raja Nether tampak dingin dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Kemudian, pedang merah di tangan Yesuan seperti potongan air, dan melewatinya. Dan Kaisar Nether tidak terluka. Trik yang bagus. Yesuan terkejut, gerakan ini memang bagus, tetapi dia mendengar nada perintah sistem, tubuh Nether ini tidak dapat disalin. Tampaknya levelnya terlalu tinggi, atau ada faktor-faktor tertentu yang tidak memuaskannya. Namun, ini tidak masalah, pertama-tama bunuh hantu Kaisar. Pada saat yang sama ketika Yesuan memblokir Kaisar Nether ini, pohon tua itu juga bergegas ke depan Raja Nether. Puff, tangan tua pohon itu juga melewati tubuh Raja Nether. Putra Kaisar Nether tidak begitu mudah untuk dihadapi. Kaisar Kematian mewariskan yang sederhana, mengolah tubuh abadi, dan langsung Altman berbalik, membuat seluruh tubuh tidak bisa dihancurkan. Dan putra Kaisar Nether itu kejam, dan dia telah mengolah tubuh suci ini dan secara langsung mengimunisasi berbagai serangan. Tapi bagaimana dengan ini? Megatron, selesai. Yesuan mencibir, saat berikutnya, Megatron tiba-tiba muncul, langsung masuk ke dalam bungkusan ketiganya, mengintimidasi. Pada titik ini, wajah Nether King telah tenggelam ke dasar, tetapi dia dipaksa untuk tenang, tersenyum, hahaha, hanya karena kamu ingin membunuhku. Serangan biasa benar-benar tidak berguna bagimu, tetapi apakah kamu mencoba trik ini lagi? Pada saat ini, setelah Yesuan mencibir, dia tiba-tiba menghindari pohon tua itu. Kemudian, Megatron menerobos sebuah lubang dan cahaya putih masuk dari luar. Cahaya putih ini adalah napas suci yang meletus dari serbuan yang tidak terkendali. Serangan biasa tidak berpengaruh pada tubuh Nether ini, tetapi napas suci yang tidak terkendali bisa. Nether Emperor ini ditelan oleh cahaya putih, dan langsung dimurnikan. Bahkan jiwanya pun terhapus bersama, hanya menyisakan sebuah cincin. Karena itu bukan pembunuhan Yesuan, tentu saja tidak akan ada nilai pembunuhan, tetapi yang tidak terkendali itu sangat murah hati dan berkata, semuanya untukmu. Terima kasih. Yesuan juga tidak sombong, langsung menerima kemuliaan Raja Nether, tetapi seperti yang diharapkannya, tidak banyak. Sekarang, Kaisar Kematian dan Raja Nether telah jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka dalam warisan misterius. Oh,
Ada juga kalajengking terpencil, yang terbuat dari tubuh peri suci. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Kekuatan bertarung terpencil semacam ini, tetapi tingkat eselon pertama, berharga. Tidak ada saingan sekarang. Mari kita bertindak sendiri-sendiri. Katakanlah orang-orang di Tanah Suci. Ketika Anda keras kepala, Anda akan langsung berbalik. Selama penguasa semua tempat jahat terbunuh, maka Ordo Suci tidak perlu takut. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk merebut Ordo Tuhan pada saat ini, di luar rahasia. Hahaha, oke, itu hebat. Bahkan Raja Nether pun ikut terlibat. Ini benar-benar berita bagus. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Berita kematian Yesuan yang sederhana juga disampaikan melalui peri kaca. Sekarang adalah kematian Kaisar Nether yang tak berujung. Peri yang tersebar di sisi tanah jahat tidak dapat mempercayai bahwa musim semi dan musim gugur darah, biksu anggur dan daging dan orang-orang lainnya sudah mati. Bagaimana mungkin bahkan kekuatan tempur eselon pertama pun mati? Apa yang terjadi pada akhirnya? Platinum Sengguanglong tidak dapat membunuh dua orang. Hati para peri yang tersebar ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Pada saat ini, keempat abadi yang tersebar dari Tanah Suci Kematian dan Tanah Suci Nether membuat keputusan di dalam hati mereka. Keempat orang ini bukan sekadar pengawal yang sederhana dan tak berujung. Mereka datang ke sini untuk tujuan lain. Namun, Netherland juga mengundang seorang master, tetapi itu tertunda dan tidak tahu harus berbuat apa. Melalui peri berkaca dan makhluk surgawi, hampir semua kam telah mengetahui berita tentang kesederhanaan dan kesunyian, dan segera menjadi moral. Sebaliknya, para penguasa tempat-tempat jahat itu, moralnya jatuh, dan mulai berhati-hati. Jika bukan karena mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, saya khawatir banyak orang akan pergi. Pada saat ini, Yesuan dan orang-orangnya yang bandel berenang di seluruh lautan bunga, dan semua musuh akan terbunuh. Hampir sepanjang hari, hanya ada sedikit orang yang tinggal di tempat-tempat suci, dan beberapa bersembunyi di lautan bunga, berharap untuk selamat dari perampokan ini. Meskipun ada banyak guru suci-suci yang datang, hampir tidak ada seorang pun saat ini. Oleh karena itu, Yesuan dan yang lainnya langsung berkumpul di depan platform tempat para leluhur yang terpesona ditempatkan. Mereka hampir membalikkan seluruh bagian bunga, dan mereka tidak menemukan petunjuk apapun, jadi satu-satunya kemungkinan ada di sini. Butuh waktu setengah hari lagi. Di ruang penanaman, penyempurnaan separuh warisan iblis lainnya akhirnya membuka matanya. Saudaraku, aku sudah selesai. Suara lembut Vol terdengar di benak Yesuan. Bagaimana? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menyempurnakan separuh warisan iblis lainnya, aku mendapatkan memori warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu iblis. Aku sudah tahu, di mana Holy Lord berada. Vol menjawab, di bawah setengah transmisi ini, pada saat yang sama, tubuh pendahulu iblis juga ada di bawah, tetapi ini memiliki perlindungan hukum, dan jika dipatahkan dengan paksa, cincin penguasa Holy Order akan hancur. Baiklah, Yesuan mengangguk pelan, karena penyempurnaan separuh warisan iblis lainnya, dan warisan ingatan naga dan naga, dia seharusnya bisa mendapatkan Ordo Suci. Namun, semuanya belum berakhir, dan masih banyak orang di luar. Yesuan melihat sekeliling dalam lingkaran dan berkata, yang jatuh sudah tahu keberadaan Ordo Suci. Namun, pasukan kita belum memutuskan untuk menjadi bagian dari Ordo Tuhan, kan? Saya merasa karena hanya orang dewasa yang jatuh yang tahu, maka. Yao Tian dari Penglai Yaozu berkata, tetapi dia disela oleh kenakalan sebelum dia menyelesaikannya. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika bukan karena aku dan Yesuan untuk membunuh yang sederhana dan tenang, apakah kamu pikir semuanya begitu mudah? Apa maksudmu? Lin Zanhao dari Istana Tianmeng tiba-tiba bertanya. Ini sederhana, yang kuat dihormati, maka tentu saja yang kuat adalah untuk memenangkan harta karun. Masing-masing pihak mengirim satu orang, yang menang terakhir bisa mendapatkan Ordo Suci. Sebenarnya, untuk orang lain, dia tidak takut. Pada saat ini, hanya Yesuan yang dapat memperkirakan pertempurannya dengannya. Pada saat ini, ada juga 4 kekuatan, Istana Surgawi, Penglai Yaozu, Ksatria Glazier, dan Tanah Suci Kehidupan. Sebenarnya, ada yang kelima, yaitu Tanah Suci Agama Buddha, tetapi biksu saat ini berdiri di sisi Ksatria Gladiator, jadi itu bukan perwakilan dari tempat suci Buddha. Pada saat yang sama,
Istana Tianmeng dan Penglai Yaozu adalah satu kelompok. Lin Zanhao dari Istana Tianmeng akan diserahkan kepada para master yang jatuh. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk membantu. Ini, Lin Zanhao dan Yao Tian saling memandang. Ye Xuan dan Fa Ling tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Sulit untuk melakukannya. Ye Xuan tidak membantu Fa Ling. Aku telah berjanji kepada peri kaca untuk membantunya memperoleh perintah suci, tetapi kejatuhan juga membutuhkan perintah suci, jadi aku harus mengambilnya. Setelah menggunakan perintah suci untuk menghabiskan hari, aku akan memberikan peri kaca. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Kamu tidak ingin bertarung di istana surgawi dan Penglai Yaozu. Aku bisa menembakmu dengan satu tangan. Si bandel itu tiba-tiba berbalik dan berkata, bahkan jika kamu dulunya peri, maka aku tidak bisa mundur. Yao Tian berkata dengan dingin. Jika demikian halnya, maka kamu akan pergi dengan Lin Zanhao, aku akan mengambil pertempuran ini. Wen Yan, Yao Tian dan Lin Zanhao saling memandang, ini adalah kemauan sendiri, jadi mereka tidak bisa sentimental. Dalam kasus 1 lawan 1, mereka pasti akan kalah, tetapi dalam 2 lawan 1, mereka mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Itu ofensif. Saat ini, Lin Zanhao menawarkan senapan panjang, dan Yao Tian langsung menjadi ontologi. Itu adalah naga penghancur paling kuat di kelompok etnis Tianlong. Tidak menyenangkan untuk bergabung dengan keduanya. Hei, apa itu mantan peri? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika dia sombong secara sewenang-wenang, dia menyapanya secara langsung dan berurusan dengan 2 eselon kedua. Dia tidak perlu menjadi ontologi. Dalam sekejap, ketiganya menyerah. Tingkat pertempuran ini masih relatif jarang. Awalnya, semua orang mengira bahwa Lin Zanhao dan Yao Tian telah bergabung untuk setidaknya memaksa tubuh yang berkemauan sendiri keluar, tetapi tidak menyangka bahwa mereka akan dipukuli oleh yang berubah-ubah di awal. Kesenjangan kekuatan sekilas. Bagaimana bisa begitu kuat? Lin Zanhao dan Yao Tian berpikir dengan cara yang sama. Hal yang sama adalah puncak dari 9 surga, kekuatan dan kesewenang-wenangan mereka begitu banyak, yang membuat mereka sedikit tidak dapat diterima. Selain itu, mereka juga dapat melihat bahwa jika mereka dengan sengaja mengambil gambar, mereka mungkin akan ditusuk. Dalam beberapa detik, Lin Zanhao dan Yao Tian dikalahkan dan dipilih oleh orang yang bandel. Bagaimana? Atau apakah kalian ingin mencoba lagi dengan kalian semua? Dia berkata sambil tersenyum. Saat ini, ada 7 orang di Istana Tianmeng dan Penglai Yaozu, ditambah Lin Zanhao dan Yao Tian 9. 1 pilih 9, ini tidak menyenangkan. Namun, banyak orang yang hadir percaya bahwa kemauan keras akan tetap menang. Lin Zanhao dan Yao Tian saling memandang dan akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada Ye Xuan. Pada saat ini, hanya Ye Xuan yang dapat bersaing dengan Platinum Seng Guanglong. Jika dia tidak menembak, maka perintah suci ini adalah kemauan keras. Jadilah keras kepala, datanglah berperang. Ye Xuan keluar dengan pedang merah. Pada saat yang sama, ada 2 sosok di sampingnya, seorang Megatron, seorang kaisar hantu.